Sebeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Truk sampah serbu kantor gubernur, memprotes penutupan TPA Suwung Denpasar. Seorang remaja putri asal Tabanan dievakuasi tim SAR gabungan dari Gunung Agung di Karangasem. Coba cek di kaki nih, Kak, di kaki. Paus sepanjang 5 meter terdampar di perairan utara dermaga LCM Gilimanuk. Truk sampah bermuatan penuh mendadak memadati kawasan Renon, Denpasar. Truk sampah ini dikerahkan Forum Komunikasi Swakelola Sampah Bali atau Forkom SSB yang memprotes rencana penutupan tempat pembuangan akhir Suwung. Armada truk ini masih bermuatan sampah yang telah menumpuk selama 2 hari terakhir. Meski penutupan TPA Suwung masih ditunda selama 2 bulan, pengelola sampah Swakelola tetap khawatir. Mereka menilai penutupan TPA tanpa kesiapan matang justru berpotensi menimbulkan persoalan kesehatan dan lingkungan baru. Izin Pak Kadis, mohon hari ini diizinkan untuk membuang sampahnya sampai tuntas. Kalau tidak begitu, ini akan menjadi masalah baru lagi Pak. Karena sampah ini sudah 2 hari Pak. Izin Pak, tolong sampaikan kepada petugas TPA agar semua armada yang datang hari ini diizinkan buang sampah hari ini biar tidak menjadi tidak sehat nanti Pak. Ini demi kesehatan, demi pelayanan buat masyarakat. Kalau sampah dibiarkan seperti ini, apalagi Pak sudah sium baunya, kami mohon dari sisi lingkungan Pak. Pemerintah Provinsi Bali memastikan bahwa pembuangan sampah ke TPA Suwung masih dapat dilakukan selama proses relaksasi dari Menteri Lingkungan Hidup hingga 28 Februari 2026. Ini kan tetap boleh, teman-teman. Artinya ketika hari ini sedianya ditutup, karena sudah ada surat menteri untuk relaksasi perpanjangan sampai 28 Februari, tentu teman-teman baik Swakelola maupun plat merah yang berasal dari pemerintah Kabupaten Badung dan Denpasar diberikan akses dan kesempatan untuk membawa sampahnya ke TPA Suwung. Proses pembuangan sampah ke TPA Suwung akan diatur. Truk berplat merah mulai membuang sampah dari pukul 5 hingga 8 pagi, sementara Swakelola dari pukul 8 hingga 11 malam. Forkom SSB berharap penundaan ini dimanfaatkan pemerintah untuk menyiapkan solusi pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan agar krisis sampah tidak terulang. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Denpasar. Remaja putri asal Tabanan terpaksa dievakuasi tim SAR gabungan dari Gunung Agung di Karangasem. Korban dalam kondisi lemas di ketinggian 2.300 meter di atas permukaan laut. Video amatir ini memperlihatkan korban yang mencoba bertahan di dalam tenda di tengah kondisi cuaca yang ekstrim. Tim SAR bersama warga setempat langsung bergerak cepat ke lokasi pada hari Selasa dini hari. Dan sekitar pukul 4 dini hari, tim SAR berhasil membawa turun korban ke posko Pura Pengubengan. Nikomang Kartika yang berusia 16 tahun mendaki Gunung Agung pada hari Senin siang bersama 3 rekannya. Namun saat perjalanan turun, korban mengalami gejala hipotermia sehingga tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Untuk bertahan hidup, korban dan rekannya sempat mendirikan tenda di tengah cuaca dingin sambil menunggu bantuan datang. Pendaki itu naik pada pukul 11.00 WITA pada hari Senin 22 Desember 2025 bersama 3 rekannya. Kemudian pada saat turun pada di ketinggian 2.300, target mengalami hipotermia. Kemudian kami menerima laporan dari teman target bahwa salah satu temannya mengalami hipotermia,
mohon bantuan untuk evakuasi. Kemudian kami melaksanakan operasi SAR. Kami temukan target pada ketinggian di 2050 mdpl. Kemudian kami melaksanakan pertolongan pertama kepada target. Untuk melaksanakan selanjutnya kami evakuasi target menuju ke posko penghubungan. Korban kemudian dilarikan ke Puskesmas Rendang untuk tindakan darurat, lalu dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Tim SAR mengimbau pendaki untuk mempersiapkan fisik dan peralatan yang memadai, mengingat cuaca ekstrim yang sering terjadi di puncak Gunung Agung. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Paus terdampar di perairan Gilimanuk. Paus sepanjang 5 meter terdampar di perairan utara dermaga LCM Gilimanuk pada hari Selasa pagi. Polsek kawasan Pelabuhan Gilimanuk dan Satpol Air Polres Jembrana langsung bergerak ke lokasi setelah mendapat laporan. Tim gabungan menyisir lokasi untuk memastikan posisi paus dan mencari cara terbaik agar hewan tersebut bisa kembali ke perairan dalam. Namun proses penarikan menggunakan bot patroli Brimob dan Pol Air tidak mudah. Hewan mamalia ini masih belum bergerak karena terjepit kuat di antara karang. Sesuai dengan informasi masyarakat yang kebetulan ada di dermaga LCM menginformasikan kepada kami dari kepolisian bahwa ada seekor ikan paus yang terdampar. Kemudian melakukan upaya-upaya penyelamatan dengan menyisir sekitar ikan paus tersebut, kemudian dengan upaya supaya menimbulkan gelombang untuk mengeluarkan ikan paus dari area yang dangkal. Namun sampai saat ini upaya tersebut masih kami lakukan untuk antisipasi juga karena meminimalisir terjadinya luka yang pada tubuh paus karena dangkalnya daripada pesisir yang ada di Pelabuhan Gilimanuk. Aparat keamanan masih terus memantau di lokasi. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana.